Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IKS TV, Info Kejadian Semarang TV. Episode keberapa mas ini mas? 12 ya, nggak kerasa ya ternyata ya, udah 12 dan pastinya luar biasa pada malam hari ini. Dan udah ramai sekali ya, dari tadi siang ya. Dan mungkin 3 hari yang lalu udah diposting ya seputar bintang tamu kita pada malam hari ini yang luar biasa. Pastinya ada Aibtu Janadi dan Mas Heri Jabrik. Wow. Kita menyapa teman-teman masyarakat warga Semarang dimanapun berada ya. Terima kasih sudah menyaksikan IKS TV. 45 ke depan, 45 menit ke depan kita bakal bareng ya. Pokoknya silakan yang mau tanya-tanya langsung aja bisa di kolom komentar yang ada di IKS TV ya. Oke, dan terima kasih untuk Satu Pintu ya, sponsor kita pada malam hari ini, Daily Catering gratis ongkir Kota Semarang. Ada Health Food, catering makanan sehat, ada Terbuli terang bulan kekinian dengan topping premium, dan juga Nyapi peleburan sei sapi asap kekinian paling enak se-Indonesia. Wih, dan anyar ya. Selamat malam Om Janadi, Om Heri. Siap. Saya namanya Kak apa Om ya? Om aja ya kayaknya. Ya. Waduh ini lor, waduh, tegang saya awe, waduh. Om ini banyak banget Om, dari kemarin yang nanya-nanya seputar perjalanan karir sendiri, seputar Om Janadi ya. Tapi mungkin kita mau tahu dulu ya, sebenarnya kalau Resmob itu apa sih Om? Mungkin masih belum familiar gitu kan. Jadi gini, sebelum saya menjawab pertanyaannya, jangan dilihat dari mukanya yang saya Raine gali tapi hati ini kiai. Wes, iya lah, Raine gali akhirnya Hello Kitty ya. Jadi gini, Resmob itu adalah bagian dari reserse, dan yang mana reserse ini adalah tugasnya keliling, artinya gerak cepat, di mana setiap ada kejadian menonjol, Resmob lah yang jadi garda terdepan untuk mengungkap kasus. Itu tugas utamanya. Jadi banyak memang unit-unit yang lain, tapi di saat ada kasus-kasus yang menonjol, kasus yang intensitas tinggi, Resmob lah yang bertanggung jawab untuk mengungkapnya. Gitu. Seperti itu ya, mungkin dari kasus yang paling menonjol, Resmob lah yang paling cepat ya menanggapi. Oke, dan ini kalau berarti Pak Janadi sendiri adalah kasub unit ya? Iya. Oke, dan Kasubunit sendiri, tugasnya sendiri apa sih sebagai memimpin anggota di lapangan untuk mengungkap kasus. Yang jelas memberikan jaminan kepada masyarakat Semarang bahwa memberikan rasa aman. Artinya di saat ada kejadian, di saat ada peristiwa yang menonjol, contohnya pembunuhan, kitalah yang harus di garda terdepan untuk mengungkap dan harus datang duluan untuk menangani kasus ini. Oke ya, nah ini makin seru ya, soalnya banyak banget yang tanya dari Instagram sendiri ya, mungkin dari kasus-kasus yang paling ringan sampai paling berat gitu ya. Berarti tiap hari gitu mobile terus ya? Betul. Namanya jam kerjanya seperti apa nih Om? Ya, jam kerjanya tidak ada waktu, artinya setiap hari ya 24 jam. 24 jam. Di mana dibutuhkan ada kasus, kita harus ada di situ. Di mana ada peristiwa yang menonjol, peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan gangguan masyarakat, ya kita harus hadir di situ. Yang paling ringan, kasus paling ringan yang ditangani sementara ini apa sih? Dan biasanya kayak gini? Kasus apa ya? Kasus di Semarang itu rata-rata kan yang namanya kasus ringan itu kan tidak ada tuh Mas. Semua kasus sama, cuma bobotnya lain. Contohnya kasus-kasus pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, itu paling bedanya. Pencurian pemberatan sampai dengan meregang nyawa. Ya, itulah tugas-tugasnya Resmob, harus menangani itu. Kalau dari kasus paling berat ini ya, kita langsung masuk ke kasus per kasus nih ya. Kasus paling berat yang paling susah diungkap sementara ini kasus apa Dan? Maunya yang mana? Ini loh. Maunya yang mana? Iya, mungkin dari Alhamdulillah selama kita ditugaskan di unit Resmob, 90% kasus-kasus berat alhamdulillah bisa kita ungkap. Berkas bimbingan dari Bapak Kapolres Tabes, dukungan dari Pak Kasat, dan ada di balik tim saya ini ada satu orang kanit, yang mana kanit saya yang baru ini memang luar biasa. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada di benak pikiran kita, Pak kanit saya yang satu ini memang sudah nggak klik. Artinya
dia menguasai lapangan. Oke. Dalam hal apapun, iya. Oke. Dan mungkin kalau memecahkan kasus gini juga rembuk juga ya Mas Heri ya? Ya, Iya. pasti dong, ya? pasti dong. Pokoknya rembukan terus ya Mas? Makanya ya harus rembukan, harus koordinasi, harus saling tukar pikiran. Oke. Dan yang paling penting itu adalah untuk mengungkap kasus itu adalah perlu perlu insting, artinya perlu feeling. Oke. Jadi seorang reserse itu harus punya feeling. Contohnya yang tak ingat sampai sekarang itu pesannya dari Pak Edward Syahpernong waktu dulu. Lihatlah di saat kamu tidak mendengar dan mendengarlah di saat kamu tidak melihat. Oke, Itu berarti harus kuncinya. menata insting Iya, gitu ya. betul. Melihat seperti tidak mendengar, mendengar seperti tidak melihat gitu Iya. ya. Jadi memang kepekaan seorang Ini loh, reserse ibaratnya juga begini. diasah terus, Kalau ya? kamu belum sempat melihat, harus mendengar, harus mendengarkan. Makanya telinga ini telinga seorang reserse itu harus tanggap, harus peka dan pikirannya harus cerdas. Oke. Kalau tidak cerdas ya jangan direserse. Oke, Ya. soalnya menganalisa kasus per kasus itu memang harus dengan strategi juga, Iya, maksudnya nggak bisa betul. asal seperti itu ya. Betul. Kalau Mas Ari Jabri sendiri berarti sekarang menjabat sebagai apa nih? Saya anggota Resmob, Anggota anggotanya Resmob, Pak Janadi, sama juga dengan anggota yang lainnya. Oke. Kita juga melaksanakan penyelidikan, terus cari informasi tentang suatu tindak pidana, terus nanti kita sampaikan kepada Katim, Pak Janadi, Kasubnit, Pak Janadi nanti juga menyampaikan ke Pak Kanit Resmob, terus kita gelarkan perkaranya, habis itu kita tidak lanjuti. Oke, baru Seperti tidak itu. lanjut ya. Iya. Yang jelas begini. Saya, Pak Kanit, Pak Kasat tidak bisa apa tanpa ada mereka. Oke. Harus ada anggota-anggota Iya, yang iya. juga chemistry ya. Iya. Ya. Betul. Berarti sekali menyelesaikan sebuah kasus nih Om. Misalnya apalagi kasus di Semarang kan banyak Om ya. Pencurian, kita nggak tahu ada pembunuhan Iya. atau apalah. Itu dengan berapa tim, berapa anggota dan ini dan? Anggota Resmob ada 11 orang dengan saya, 12 dengan Pak Kanit yang anggota lapangan. Ya. Kita itu kan bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Jadi menyelesaikan perkara itu tidak serta-merta ada 5 kasus harus selesai sekalian, tidak. Ini harus satu persatu kita selesaikan. Jadi kalau tumpang tindih tidak mungkin kasus ini akan terungkap. Jadi harus satu persatu kita selesaikan. Oke. Ini luar Seperti biasa itu. ya. Semakin seru untuk pertanyaan per pertanyaan. Jadi silakan sekali lagi untuk teman-teman netizen bisa tanya langsung. Nanti pertanyaan terbaik akan saya bacakan. Dan ini Dan, kalau mengungkap sebuah kasus ya berarti paling sering di Semarang ini apa sih Dan? Biar masyarakat juga tahu kasus paling kompleks ya, paling sering terjadi di Semarang sendiri apa Dan? Ya, curanmor tinggi, Curanmor, curas ya. banyak. Oke. Dan tahun kemarin ya, yang pembunuhan beruntun itu juga banyak dan alhamdulillah semua bisa kita atasi, bisa kita ungkap. Ya Oke. berkat kerjasama teman-teman, anak buah, kerja siang malam tidak tahu waktu, artinya berkat ketekunan kita dan dukungan dari pimpinan, akhirnya alhamdulillah semua bisa terungkap. Oke. Curanmor Iya. dan sebagainya berarti udah tahu lah nih seluk beluknya Iya. kayak mereka lari kemana. Betul. Sampai digelar barang-barang hasil curian Betul. gitu ya. Saya 2 kali jadi korban soalnya ya. Iya. Ketemu nggak? Ketemu Enggak nggak? Dan, hilang Dan. Ya tuku meneh. Oh iya. Tuku meneh. Waduh, padahal kuwi lho ya. Ditukoknya mertua ya. Pas kawin lho, hilang nih dari lho. Iya kan digelar perkara banyak motor-motor curian ya nggak ketemu ya belum rezekinya gitu ya. Dan Iya. ini ada juga netizen yang sempat tanya di Instagram ya. Dan kalau tadi ngomongin soal reserse harus punya feeling good seperti itu ya. Mungkin ada nggak sih dengan menggunakan ilmu-ilmu metafisika gitu, apalagi kan kasus pembunuhan ya. Dan nggak tahu siapa, piye, istilahnya ada menemukan mayat, kita harus mengurutkannya ke belakang itu seperti apa gitu? Ada strategi khusus atau menggunakan heis gitu-gitu juga sih Dan? Metafisika dalam arti apa itu? Nah, mungkin sesuatu hal yang mungkin di luar logika kita lah, mungkin. Begini loh. Coro kasarannya orang mikir, kita yang datang ke TKP aja kesulitan, apalagi kita tanya orang yang tidak ada di TKP. Mana bisa tahu? Betul, apalagi yang mantau dari Lah, pasar makanya, ya. lah Susah loh. itu. Makanya kan namanya reserse itu, ya awal mula untuk ungkap kasus ya dari TKP. Jadi tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Pasti meninggalkan bekas. Tinggal kita aja, tinggal jeli apa tidak.
tinggal telaten apa tidak. Dan itu semua rezeki. Artinya begini, semua Tuhan yang ngatur. Kalau memang Tuhan memberikan jalan untuk ungkap kasus ini dalam waktu dekat, ya udah terungkap pasti. Contohnya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu kan perlu konsentrasi. Terus kalau memang ada pemikiran bahwa kita bisa lewat metafisika, lewat dukun cara kasarannya. Iya, betul. Lah mau mikir gimana coba? Dukun itu kita kan nggak datang di TKP aja nggak kok ditanya. Yang datang ke TKP aja pusing kok, yang nggak ke TKP Apalagi ditanya. yang datang, ya? Ya, iya makanya. Oke, seperti itu. Bener ya. nggak? Ini sudah Bener nggak terjawab, ini? bener. Analoginya bener Iya. juga ya. Itu. Lawang datang ke TKP aja yang mumet tok, ya. Iya. Ini skonding ngurut kene ya. Lah iya. Apalagi yang cuma mantau dari Baskam, AWS. Yang jelas memang segala macam cara kita tempuh, artinya yang penting kita bisa mengungkap kasus. Tapi untuk masalah pengungkapan kasus saya belum pernah dengan lewat seperti itu. Oke. Semua lewat kerjasama tim, Tim, ya. lewat pemikiran, lewat ya istilahnya prihatin, artinya kalau memang perlu tidak pulang 1 minggu, 2 minggu, ya memang Berarti kita itu dialami lakukan. oleh seorang reserse ya, Nan, ya? Tidak Sering. pulang tuh kayak pelayar ya, pelaut. Makanya begini, anak buah saya ini ada 10. Salah satunya unit yang masih solid sampai sekarang, ya unit saya. Kenapa? Enak ya kita enak bareng, tidak enak kita tidak enak bareng. Saya mau jungkir di selokan, mereka ikut jungkir. Kita mau tidak tidur, mereka ya juga ikut. Makanya anggota saya ibaratnya mereka lah segala-galanya. Oke. Gitu. Ujung tombak Bisa juga iya di samping anggota ya, Nan, ya? di samping motivasi dari pimpinan, di samping apa semangat dari pimpinan yang memberi dukungan penuh kepada kita, percaya penuh kepada kita, yaitu modal Oke. utama ya untuk ungkap Kalau kasus. boleh tahu, kalau Ante Junedi sendiri berarti sudah berapa lama untuk berkiprah di dunia reserse sendiri, kan? Dari tahun berapa, Nan? Sampai lupa ya? Lupa. Luar biasa 20 ya, tahun lebih. 20 tahun 20 lebih. tahun lebih, Nan? Lebih. Waduh, 20 udah tahun malang lebih. melintang ya untuk menjabarkan sebuah kasus Ya. berarti ya, dan memang Ya. harus ditularkan ke anggota-anggota gitu, Nan, ya? Itu pun karena sudah apa ya Mas, jadi hobi. Passion ya? Iya, Wah, jadi hobi. passionnya apa? Reserse? Waduh. Kalau tidak kasus. keluar rumah malah jadi sakit. Oh, sakit badannya Iya, ya? jadi sakit. Oke. Gitu. Makanya kadang-kadang anak buah pada grundel iki wong ora ono kesele maksudnya piye. Saya tahu mereka mikir seperti itu. Oke. Oke, kita baca pertanyaan dari netizen langsung ya. Ini banyak banget yang tanya ya. Saya mulai dulu. Wah, gila kan? Ini 600 sekian yang nonton live kita ya. Mungkin ribuan kalau dikalkulasi nanti ini ya. Oke, tingkat kejahatan di Kota Semarang setahun ini gimana, Dan? Dari @gojeksemarang_26. Wah, ini Dan, ini tingkat kejahatan di Kota Semarang sendiri setahun ini gimana, Dan? Pandemi loh, Dan. Januari, Februari, Maret, pandemi, Desember, Dan. Nah, gimana nih, Dan? Jadi untuk kejahatan di Kota Semarang ya biasa tidak ada peningkatan yang signifikan. Artinya tidak ada kasus-kasus, hanya beberapa kasus yang terjadi dan alhamdulillah bisa kita jawab. Oke. Yang jelas saya dengan tim semaksimal mungkin akan memberi jaminan kepada warga Semarang untuk merasa aman. Untuk merasa Kapanpun, jam berapapun, kalau memang perlu kehadiran saya, silahkan nanti selesai acara ini akan saya bagikan nomor handphone. Kalau ada suatu waktu, ada apa-apa, silahkan dihubungi Ini keren langsung. banget ya, langsung ya. Ini Ya. kalau Ante Junedi yang bakal nge-share WA-nya sehabis acara ini ya. Yang penting warga masyarakat Semarang aman dulu ya, Dan ya. Iya. Dan kalau tapi yang membedakan Resmob dengan unit yang lain sebenarnya apa sih, Dan? Ada nggak sih? Ya itu tadi, Resmob itu kan garda terdepan, artinya namanya aja reserse mobile. Reserse mobile itu ya. mobile terus, harus gerak cepat. Di mana ada suatu kejadian yang menonjol harus datang. Jam berapapun harus duluan datang. Dan harus segera mengungkap itu. Dan harus segera memberikan jawaban. Kalau kasus ini bisa terungkap itu. Oke, kalau Ya. seperti itu ya. Mm-mm. Mas Heri, Mas Ya. Heri Jabrik ya. Wah, jadi ada nama panggungnya juga ya. Kalau Pak Junedi apa nih? Menjadi dia. Jadi Pak Junedi aja ya. Mm-mm. Oke, mungkin ada nama panggungnya kan keren itu ya. Iya. Mas Heri Jabrik ya. Berarti kalau faktor yang paling berpengaruh nih dalam keberhasilan pengungkapan kasus sendiri itu seperti apa sih, Mas? Kerja sama tim. Tim ya, Mas. Kerja sama tim yang baik. Oke. Jadi kalau kita tanpa adanya kerjasama tim yang baik, ya nggak mungkin bisa terungkap dengan Betul. sempurna, maksudnya seperti itu.
Oke. Nah. Dengan packagingnya reserse ini apakah memang harus garang-garang, gondrong-gondrong dan gitu? Gak ada yang pengen ngecat rambut Loh, kayak Mami Prakoso apa garang-garang tuh enggak tuh. Oh iya. Enggak. Iya kiai ya. Orang aja yang lihat ini kok galak temen, padahal enggak. Tapi kan image di masyarakat seperti itu, nah. Yang jelas begini, saya galak dengan pelaku kejahatan. Oke. Saya kereng dengan pelaku kejahatan. Semarang kalau kita kendor ya udah hancur. Oke, memang harus Makanya jangan coba-coba. Artinya statement Pak Kapoltabes seringkali diutarakan kalau setiap ada rilis. Jangan coba-coba di Kota Semarang. Oke. Ya, jangan coba-coba di Kota Semarang. Kita memang akan tidak ada mundur dengan pelaku kejahatan. Oke ya, berarti keren ya juga kepada para pelaku ya. Oke, kita angkat pertanyaan lagi. Satu dulu nih. Kasus pengajaran pelaku paling jauh di mana? Galang Yudo dan ini kasus apa itu? Ingin nggak Dan? Palembang. Kasus historinya pasti Mau banyak pilih banget. kota mana di Indonesia? Paling jauh dan paling berkesan. Kemarin Di Lombok. dari Lombok. Lombok. Kasus Iya, apa Dan? kalau boleh tahu? Pembunuhan. Pembunuhan. Yang dibuang di Gunung Pati itu udah sampai ke Lombok. Semua kota di Indonesia sudah pernah kita singgahi. Oke. Ya, karena sekarang kan kejahatan kan lintas. Artinya pelaku dari mana-mana pun akhirnya Semarang ini kan mungkin jadi lintas untuk mampir mereka. Oke. Mau kemana-mana lewatnya Semarang. Tapi sudah kita antisipasi, jangan main-main di kota Semarang. Oke, jangan main-main di kota Iya. Semarang ini ya. Oke. Dan mungkin sampai Lombok ya pada saat itu Dan ya. Iya. Memang paling sementara ini kasus-kasus yang paling sulit memang dipecahkan itu memang dari pembunuhan kah atau dari apa Dan biasanya Dan? Belum tentu. Kasus itu kan beraneka ragam. Ada kasus yang sepele tapi pengungkapannya sulit. Ada kasus yang kelihatannya sulit tapi pengungkapannya jadi mudah. Itu kan tergantung. Tergantung, Iya, tergantung. Oke. Dan apakah dari semua kasus itu semua pernah dipecahkan oleh seorang Om Janadi dan tim? Atau ada yang sampai sekarang masih blunder, buntu, pasti ada nih ya? Gitu, nih. Ada beberapa kasus yang masih belum kita bisa ungkap, yaitu kasus pembuangan mayat itu karena sampai sekarang identitasnya pun belum kita ketahui. Oke. Mana kita bisa penyelidikan awal kalau siapa sih ini orang, dari mana sih ini orang, kan kita kesulitan Mas. Jadi kita ambil sidik jari tidak ada identitasnya, tidak keluar karena sudah rusak semua. Udah rusak semua. Iya, ya? sudah rusak semua, jadi ya kita kesulitan. Oke. Tapi insya Allah kita masih berusaha terus. Sekarang Pak Kasat Reskrim sudah menyebarkan foto ke seluruh jajaran, artinya berupaya untuk mengungkap siapa sih ini identitas orang. Oke. Gitu. Oke. Dan pernah nggak sih Dan reserse itu kan mungkin banyak mengungkap ya. Pernah nggak sih sampai dalam hal kejar-kejaran sama yang namanya pelaku kejahatan sampai mungkin ya wah bakal senjata tajam bahkan senjata api kayak di film-film dan tembak-tembakan itu ada nggak sih Dan? Pernah mengalami sendiri nggak sih? Ya pernah lah. Pernah ya, Dan, ya? Ya pernah lah. Namanya di lapangan itu kan kendalanya banyak. Kejahatan itu kan banyak. Pelaku-pelaku itu sekarang kan banyak. Khususnya pelaku yang dari lintas provinsi itu mesti kan senjata api. Senjata api, ya. Makanya kalau kita tidak dului ya kita keduluan kan repot. Oke. Yang penting kita dalam melaksanakan tugas tidak melanggar hukum. Artinya kita tegas terukur kan seperti itu. Oke, tegas terukur dan ya, bisa ya. dipertanggungjawabkan di muka hukum kan gitu. Oke. Waktu berarti untuk melumpuhkan tindak-tindak pelaku kejahatan berarti udah sering. Ya pasti, udah ratusan, pasti ya? kejahatan yang keras, kejahatan ya harus kita lumpuhkan. Oke. Kalau tidak seperti itu Semarang mau jadi apa? Oke. Sudah seperti itu aja kita kadang-kadang mereka masih berani, kan gitu. Ya. Kalau kita tidak keras, kalau kita tidak galak di para pelaku kejahatan kekerasan ini ya sudah hancur Semarang mau jadi apa? Oke, memang harus keras. Dan itu pas tiba-tiba melawan Iya. tapi malah kan sudah ada contohnya Banyak banyak ya, sekali, banyak sekali contohnya seperti di Jakarta itu. Akhirnya tersangka juga korban juga bebas kan karena membela diri. Membela diri. Tetap namanya aja diproses membela hukum, diri. tapi dia membela diri. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang jenengan mau dibegal, dia membawa senjata tajam terus Ambil tarung. Tarung jenengan merebut senjatanya, terus mau apa coba? Kan namanya membela diri mau apa? Oke. Kan seperti itu. Banyak contohnya kan Banyak bebas. ini Iya. ya. Oke.
Kalau di lapangan sendiri, apa namanya, Om Janadi juga sering ya pasang badan adu pukul itu ya udah bolak-balik ya, bukan hanya Itu dulu, Dulu sekarang semua penjahat udah tahu kita aja udah. oke. Gitu, ya. Dulu kan. Iya. Oke. Bagian anggota kan dibekali bela diri semua. bela diri ya. Bela diri Iya. semua. Oke. Yang mahir Sampai bela ada diri di semua. DM saya, Mas Nunu takon, kui servisnya nggak condal. Nah kayaknya servisnya mau condal. Kok dua Codal nek luput. Nah, Ya. ampun, waduh, tetap ada ikhtiarnya juga ya. Penting minta restu orang tua, restu anak istri di rumah ya. Pernah kepikiran takut nggak kalau tersangka bebas balas dendam, singgih 8 panah? Nah ini banyak terjadi juga, mungkin namanya penjahat ya. Dia punya dendam yang tinggi, oke wait, wah iya aku mah tuh, wah keluargamu hancur ya atau sebagainya, dan pernah mengalami sendiri nggak teror itu kan? Selama ini belum. Belum ya. Yang jelas kita ditugaskan di reserse ini kan sudah disumpah. Oke. Dan semua kita serahkan kepada Tuhan. Namanya jodoh, mati, rezeki itu kan Tuhan yang atur. Oke. Yang namanya kita yang namanya tugas saya reserse memberantas kejahatan. Kalau memang mereka dendam, ya apa boleh buat. Tapi yang jelas kan kita tidak salah tangkap, kita tidak salah orang. Mana mungkin mereka penjahat kok dendam. Ya. Oh gitu ya nanti. Kan gitu. Yang jelas kan mosok penjahat dendam ya silakan aja. Oke. Kan gitu. Buka lebar ya. Iya, Dan gitu. kamu tau sama tuh tak tani. Oke. Selama ini tidak ada seperti Belum itu, ada ya. belum Nanda? ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak didatangi korban dalam mimpi saat pengungkapan kasus pembunuhan? Wahyu Boboho membisiki atau lewat ilham gitu akhirnya terkuaklah sebuah kasus pembunuhan yang mungkin hampir buntu. Nek, gitu. seperti ini jadi pedoman ya kita tidur aja nunggu mimpi. Tidur terus. Iya toh Mas. Kita tidur aja nunggu mimpi. Nunggu wangsit, nunggu wangsit. Kan gitu. Gitu kan ya. Aneh sampean kita konane ya aneh lucu. Wahyu Wahyu. soal takon langsung sini kok malah. Berarti memang Tidak nggak pernah ada ya? seperti itu, tidak ada. Ya semua pengungkapan kasus ya dari ikhtiar kita, artinya dari kerjasama, dari usaha kita untuk menelusuri, dari hal yang paling kecil, yang tadi saya katakan tadi toh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke, tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Pasti semua meninggalkan Bekas, Bekas, artinya ya. meninggalkan sesuatu yang untuk menjawab. Ya ibaratnya kayak penyair bilang toh, tidak ada gelap di bawah matahari. luar biasa ya. Bener nggak? Betul, nggak Bener masuk nggak? ya. Nah, itu. Catat ya, quotes of Catat the day itu, ya. tidak ada Tidak ada gelap di gelap bawah di bawah matahari. Tidak ada gelap di bawah matahari. Iya, itu. Semua pasti ada jejaknya ya. Om, berarti kalau dalam berkarya ya, wah ini berkarya 20 tahun di dunia reserse, pernah mengalami fase sampai mentok, bosan apa, Pio? Malah Ya. nggak sakit badannya Om ya? Namanya manusia kan itu kan wajar. Iya. Lah jenengan tukang nakoni wong nih bosan ndak kadang. Oh iya, enggak juga. Enggak, Oh, enggak sama. lah, sama loh. Sama, semua itu kalau dilakukan dengan senang hati, dianggap amal, ibadah ya sudah. Oke. Disyukuri kan gitu. Disyukuri ya. Iya. Pada akhirnya. Disyukuri. Oh, setiap hari di Semarang pasti ada kasus ya Om ya, berarti ya. Kota besar. Kota besar. Kota besar ya. Kota besar pasti ada. Pasti ada. Ada nggak Om tindak kejahatan pelaku mungkin yang sudah terprogram ya? Dalam arti dia mungkin pembunuhan profesional, pencurian profesional. Kalau pencurian pasti banyak ya. Ya, pencurian banyak, pencurian yang ada hubungannya dengan perbankan itu mesti terprogram. Artinya kayak pelaku ganjel ATM segala macam yang Nah, ada. seperti itu. Nasabah. Seperti itu pasti dia pakai program, pakai terprogram, Oke. pakai belajar, pakai tim, pakai segala macam lah, pokoknya semua diatur. Dan kita pun harus lebih pintar dari mereka. Oke. Nah kita tidak mau belajar, tidak lebih pintar dari mereka, mana mungkin bisa mengungkap, kan gitu. Oke. Tadi saya bilang, saya punya kanit yang satu yang baru ini luar biasa. Dia ngeklik dengan anak-anak, artinya apa ya, pemikiran kita di lapangan, Pak Kanit, Pak Reza ini sudah tahu. Artinya apa yang kita pertanyakan beliau bisa menjawab, bisa artinya bisa mengimbangi Berikan anak-anak. solusi. Jadi tugas saya dengan anak ini tambah ringan karena beliau. Udah Oke. gitu, seperti itu. Pak Kanit yang menyaksikan malam ini ya. Selamat malam semuanya. Hormat pokoknya Pak Kanit. Oke, siap dan oke dan buat teman-teman jangan lupa kita mau giveaway ya, ada giveaway ya. Giveaway-nya apa
ini hari ini? Oh, ini ada. Oke. Iklan sih kan? Udah iklan Ya, Oh, silakan. Silakan dulu nih ya. Iya, iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, ini ada datang nyapi pulang happy ya, dasarnya Korean spicy buat teman-teman yang order. Silakan sekali lagi, tempatnya ada di jalan mana? Di peleburan ya. Wah, ini silakan ya, nanti di zoom sendiri ya, tolong ya. Iya, oke. Nanti tak cobain ya, dan muncul dan disuruh nyobain. Iya, iya. Enak banget ini. Ini pas banget untuk mengungkap kasus dan ya, luar biasa nih ya. Pas lapar itu, wah, kerja siang malam ya, sampai disertain nggak pulang seminggu 2 minggu itu udah biasa nih. Ya sudah biasa. Oke. Kan sudah kontraknya seperti itu. Kadang-kadang ya anak kita yang datang ke posko, anak istri kita yang datang ke posko. Oke. Ada apa sih ini di posko kok nggak pulang-pulang? Tapi karena sudah biasa, kalau tidak pulang mesti ada tersangka, nangkep tersangka ya sudah biasa. Makanya kalau kita mau merekrut anggota, kalau tidak siap ya sudah, banyak toh kita ambil anggota. Nggak kuat. Tidak kuat. Baru Banyak. banyak. Harus kuat melek dulu ya ini ya. 2 bulan sudah melempar bendera putih. Oke. Sudah nggak sanggup. Makanya anggota saya memang luar biasa, artinya mereka sudah siap segalanya. Siap segala Siap segalanya, iya. Militan namanya itu, Mas. Udah militan Ya, ya. Waduh, ini kok Spartan 300 deh ini ya. Midas Om Janadi ini ya. Oke, pada saat mengungkap kasus. Nah, ini nih. Pernah nggak sih kalau di luar sana kan beredar, wah, Nah, pasti ini. reserse lagi nyamar dari tukang mie ayam lah, tambal ban lah, ya toh? Nah, tukang kusen, itu bener nggak sih, Nen? Ada nggak sih, Nen? Dulu pernah saya lakukan waktu pembunuhan penembakan bayi di Ngalian, Penembakan bayi di Ngalian. yang pelakunya saya kejar sampai ke Banyuwangi, Oke. dan kebetulan pelaku itu bersembunyi di tukang pijet ini patah tulang itu. Oh. Saya sampai menggendong anggota untuk pura-pura jadi kakinya patah, saya gendong ke dalam rumahnya itu Oke. di Banyuwangi pada tahun berapa itu, malah udah lama sekali. Jadi itu memang benar-benar kita lakukan Drama seperti itu memang harus ya. iya toh, karena Dan kita harus menguasai ya, Nen ya. kita lihat lah, sama aja kita lihat Situasi di lapangan seperti apa. Oke. Kalau memang mereka bernaung di tempat seperti itu, ya kita harus bagaimana caranya biar bisa kita masuk ke situ kan gitu. Tapi memang betul-betul ada di era Ada. sekarang juga ada nggak, Dan? masih. Masih. Bayam gitu, Dan? Masih, ya, Dan, ya? masih. Oke. Jadi tukang sampah, bah, sering anggota, Sering ya. Yang Pemulung. berat jadi tukang cobek, Dan ya? Kan abun, Dan. Nah, cobek, wah. Kayak serse, bayam. Wah, sersenya kok bulisan nih, gue bilang ya. Cobek dipikul ya. Jadi, memang pernah lah dan sering memang harus melakukan hal seperti itu, Dan ya. Iya. Drama seperti itu memang harus dilakukan untuk sebuah pengungkapan. Iya, gitu ya. iya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Soalnya memang banyak banget ya. Tanya ya sampai salah satu cok pora ya. Ngeri ya. Dalam mengungkap kasus paling lama pernah berapa lama nih? Agra Pano Footwear. Ini kan tidak, makanya kasus itu kan tidak mesti, Mas. Oke. Tidak mesti. Yang perkiraan itu sulit jadi mudah ya banyak. Kemudian perkara yang mudah akhirnya jadi sulit juga banyak. Ya. Tinggal apa? Alat bukti yang kita temukan lah di lapangan seperti apa, petunjuknya seperti apa. Nanti kalau memang petunjuknya jelas segala macam, ya cepat ungkapnya. Cepat ungkapnya. Iya. Oke. Saya mengenai Mas Ari Jabrik bergabung Ya. dengan Reserse sendiri jadi timnya Mas Ari ini udah berapa lama? Saya dari 2014. 2014. 2014. Sudah 6 tahun ya, berarti Ya. bergabung di tim Mas Janadi. Mas, pengalaman Mas Ari Jabrik ya. Pernah nggak Mas yang tak terlupakan sampai dengan sekarang ini? Kalau Om Janadi pasti banyak ya, 20 tahun no passion ya. Jadi serse ya, nggak kerja badannya sakit malah ya. Kalau Mas Ari Jabrik sendiri ada nggak pengungkapan kasus yang betul-betul, waduh sampai mungkin apa gitu, ada nggak yang betul-betul terkenang sampai dengan saat ini? Ya, yang terkenang itu kalau kita keluar kota, Mas. Keluar kota ya? Ya, keluar kota Kuliner itu atau apanya nih Om? Wow, enggak ya? kejar tersangkanya, Oh, karena kejar tersangka di situ ya? kan kita kekeluargaan banget di situ kan. Oh. Kita harus benar saling menjaga satu sama lain. Betul-betul harus koordinasi hati-hati, terus, koordinasi ya, terus. Jadi kita memang harus benar-benar fokus sama kegiatan. Kita harus cepat tertangkap, cepat pulang kan gitu. Oh, Kita prinsipnya gitu ya harus cepat tangkap langsung pulang.
Kalau sama Pak Janadi seperti itu. Berarti kok yang ditipu-tipu itu bener Om ya? Wah penangkapan dengan reserse, wah nyelip mobil, tembak-tembakan itu ya udah pasti pernah melakukan ya seperti itu ya? Pernah. Oke. Dan kita kan seling komunikasi juga dengan reserse dari tempat kota yang kita singgahi. Mungkin seperti dan Polda Metro. Begini yang jelas begini. Reserse di Indonesia sekarang rukun, artinya kompak. Betul. Dengan dibentuknya Macan Nusantara Bersatu itu. Macan Nusantara. Sekarang ada Macan Nusantara Bersatu itu. Kita lebih mudah untuk melakukan penangkapan ke tersangka. Artinya dimanapun keberadaan tersangka kita tinggal calling aja ditangkap pasti. Ya, sekarang kan ada, Mas. Jadi reserse ini sekarang punya perkumpulan namanya Macan Nusantara. Artinya seluruh Indonesia ini jadi satu. Bikin grup jadi satu, berikrar dulu termasuk saya salah satu pegiatnya di situ waktu pertama kali kita kumpulkan seluruh Indonesia. Alhamdulillah mereka datang semua. Resmob se-Indonesia datang semua. Datang semua. Akhirnya ya memudahkan kita untuk melakukan penangkapan atau pekerjaan. Sampai sekarang. Iya. Oke, luar biasa ya ini ya. Dan dari Erlangga Agaskar Wirayuda, bagaimana cara memberi pengertian kepada masyarakat di Semarang agar diterima dengan baik untuk menjauhi hal yang menuju kepada kejahatan? Aduh ya, Erlangga, bagaimana cara memberi pengertian kepada masyarakat di Semarang agar diterima dengan baik untuk menjauhi hal yang menuju kibi-kibi? Yang jelas beginilah, yang jelas namanya kejahatan kan harus dijauhi itu Mas. Ya. Harus dijauhi itu, kejahatan harus dijauhi, dan kalau ada suatu tindak pidana harus segera lapor polisi kan gitu. Semua tindak kejahatan kan harus dijauhi, masa kejahatan didekati kan tidak mungkin. Oke, luar biasa ya. Tapi ada beban sendiri nggak, dan mungkin di tengah masyarakat sendiri image reserse yang brandingnya sangar, medeni ya, sampai berpengaruh kepada nilai sosial nggak sih, Dan? Ya iya toh, nek reserse ndak medeni kan kacau. Penjahatnya ndak takut ya. Reserse lembek ke Tamara ya lucu. Iya, wah payah. Iya. Yang jelas begini loh, jangan dilihat dari tampangnya. Jangan dilihat dari sangarnya. Iya toh? Iya betul. Ya itu tadi. Karena memang packaging reserse memang harus gini kan, demi untuk penyamaran, ya pengungkapan kasus, ya toh. Ya kayak Tamara ya, bingung deh ya. Reserse deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah ada perbedaan kasus zaman dulu dan zaman sekarang? Segi senjata pelaku atau tindakan yang keji? Jelas beda. Dulu kan namanya penjahat tradisional. Sekarang penjahat modern. Dan lebih terkonsep, lebih pinter, dan kita polisi harus lebih pinter dari mereka. Nah itu tadi, berarti harus belajar terus. Betul, harus belajar. Kalau kita tidak lebih pinter dari mereka ya nggak akan bisa mengungkap mereka. Gitu. Makanya kita jangan berhenti untuk belajar. Makanya saya ngomong sama anak buah, kalian harus belajar dan belajar. Harus istilahnya jangan sampai ketinggalan dalam bentuk apapun. Harus belajar. Dan pastinya teknologi udah sangat membantu, dan apalagi di kota besar sekarang ini. Betul. CCTV dan segala macam itu membantu ya kerja ya. Oke. Ya beda banget ya, kalau dulu memang tradisional gitu kan. Nah dulu kan yang biarkan gangsir ini kelompoknya siapa, yang bagian jebol pintu ini mesti ada kelompok sendiri. Nah sekarang kan tidak. Nah sekarang kan penjahat kan ngacak Mas. Ngacak ya, udah random. Yang penting bisa masuk ke rumah zaman sekarang. Penting ada hasil. Yang penting ada hasil. Nah dulu kan penjahat itu kalau mau masuk rumah dengan cara membobol tembok ya bobol terus. Modusnya seperti itu terus. Nah sekarang kan tidak. Iya, seperti itu. Oke. Dan kemajuan teknologi juga sangat membantu untuk kerja dari Resmob sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget yang nonton. Kita masih lihat, masih di 600 viewers ya. Persiapan apa saja untuk menyambut tahun baru di masa pandemi? Dari Adik 2 Supriyatin, misalnya 15. Wah, udah momen oke. Persiapan tahun baru. Di masa pandemi ya, yang jelas ya harus jaga kesehatan. Ya harus anjuran pemerintah 3M itu tadi harus kita. Kebetulan kemarin dengan keteledoran kita, semua anggota saya kena. Artinya alhamdulillah tidak ada masalah, sudah sembuh semua. Jadi di pandemi ini kejadian kemarin ya untuk pelajaran jangan sampai
jangan sampai terkena lagi. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus lebih utama. Tingkatkan. Oke. Nomor 1 protokol kesehatan harus utama. Itu. Harus betul-betul menjaga Iya. ya. Oke, Iya. oke. Dan ini kita masih baca pertanyaan ya. Karena pertanyaan dari saya dan teman-teman sudah habis ya, udah dijawab semua ya, sudah dikonklusikan semua. Pak Janadi dulu cita-citanya apa? Marinir dulu. Marinir, ya. Iya, dulu pengen jadi Iya, sama marinir. tahu kecilnya pengen jadi pedagang, pengacara, dokter kecil atau apa itu kan? Sebut Selalu ya. ALS lintas Sumatera gitu ya. Ah, berarti cita-cita dari itu memang marinir. Iya, jadi dulu saya sama adik saya kan itu kan daftar marinir bareng artinya. Adik saya diterima, saya tidak. Adik saya langsung pendidikan, saya pulang. Nah, alhamdulillah ada pendaftaran polisi, saya daftar diterima. Ya sudah, Oke. berarti nasibnya Berarti jadi polisi. bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia ini tahun berapa nih? 8889. Wah, lulus. 88 sudah gabung. Wis lahir dong, nih. Belum. Belum lahir ya, belum lahir ya, belum lahir. Lo letingnya Pak Tito. Oh, oke. Pak Tito. ya. Beda nasib. Beda nasib tapi Tapi luar biasa ya Pak Janadi ini sebegitu hitsnya loh Pak di Semarang ya ngeri ya istilahnya Pak Janadi wah Yang- ini yang murah terbukti yang penting ngehit yang hit baik, Ngehit artinya baik, ya. memberi masyarakat aman, rasa aman. Oke. Tidak ngehit jelek yang seperti itu. Betul. Makanya semakin kita dikenal masyarakat harus semakin baik. Memberikan contoh ke anggota yang lain harus lebih baik. Oke. Makanya saya gembar-gembor ke anggota saya jangan sampai istilahnya kita ini sudah dikenal sama masyarakat, jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Iya. Kita harus bisa menjaga. Apalagi dengan Gitu. pengaruh sosial media sekarang Mas, ya. Iya, betul. Di akun-akun media sosial Instagram memang akhirnya harus aktif ya. Iya. Resmop sendiri ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Najib. Suka dukanya bagian Resmop apa nih Pak? Sukanya dulu, Om Janadi. Ya suka terus sih Mas. Karena ini sudah pekerjaan ya tak bikin suka terus. Harus suka terus. Harus seneng. Modal utama harus seneng. Kalau tidak seneng ya itu tadi 2 bulan sudah minta pindah. Banyak ya Itu seperti itu. iya. Jangan mikir itu tadi loh Mas, namanya orang bekerja itu kan mencari rezeki untuk anak istri. Artinya kalau kita lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, nanti kan masalah lain-lain kan Tuhan sendiri yang atur. Jadi tidak perlu khawatir dengan itu semua. Kalau kita berbuat baik, Tuhan mesti akan memberikan yang terbaik. Wow, luar biasa ya, penuh Ya. kuat ya terhadap Om Janadi ya. Oke, kita masih di berapa menit waktu yang tersisa, teman-teman? Masih 10 menit lagi ya, oke. Ya. Dari Ali Parianto, dalam melakukan penangkapan dalam kondisi mendesak apa diperbolehkan untuk melukai pelaku sampai melumpuhkan sampai mungkin ya itu tadi ya Iya. dengan Boleh, pesona ya, Dan ya? boleh, Ya, betul. boleh, asalkan mengancam jiwa petugas. Oh, Mengancam jiwa anak buah ya harus kita dahului. Makanya sebelum kita didahului mereka ya harus kita dahului. prinsipnya Kan gitu. iya. Asalkan kita bisa membuktikan bahwa betul itu penjahat, bahwa betul itu pelaku. Jangan sampai kita mati konyol. Oke. Kita ragu-ragu, gerbek mereka ragu-ragu, kena tembak, siapa yang ganti? Oke. Kan gitu. Nyawa ini Ya, ya. nyawa. Nyawa. Yang penting makanya kita dalam bekerja mengungkap kasus harus cermat, harus pasti, harus fit betul bahwa ini pelaku. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa mempertanggungjawabkan Oke. di muka pimpinan maupun di muka hukum kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya banyak pelaku kejahatan yang waktu digerubuk langsung dia bertindak juga tembak-tembakan di tempat tuh berarti sudah sering dilakukan. Jarang sekali, Jarang. jarang sekali. Mereka udah tahu polisi aja udah. Itu kan hanya mitos. Oh. Mitos artinya jarang sekali lah. Hanya di film yang istilahnya Pada 1001 lah, 1001. Pada akhirnya penjahat takut ya. Ini polisi Ya. datang udah. Yang namanya orang kunci ya. salah datang polisi banyak mana nggak takut. Iya. Pasti takut lah. Mau orang jahat ketemu satpam aja takut kok. Betul. Apalagi ketemu polisi. Iya, apalagi ketemu respon. Ya, Bos, iya. pengen apa bos ya? Oh, Mungkin iya, iya. Mesti langsung pada dasarnya gitu namanya. Jadi Iya. memang menganalisa sampai fix itu pelaku baru Ya jangan ragu ya, betul, Pak. betul. Benar-benar Makanya seperti biar kita tidak ragu dan kita tidak salah tangkap, kita harus hati-hati.
kita harus pastikan benar bahwa ini pelaku, dan barang bukti pun harus kita ketemukan dulu. Bukti petunjuk paling tidak bahwa dia melakukan kejahatan itu. Oke. Berarti bukan hanya para kasus pembunuhan, Jangan awur-awuran, artinya oke mas ono maling cekal lah. Nanti malah wong dodol cobek di tembak bokongnya kan lucu. Bahaya ya. Iya toh? Oke. Dari ANG, adakah aplikasi atau nomor 24 jam yang bisa dihubungi kalau ada tindak kejahatan agar masyarakat Semarang bisa merasa aman? Yang tadi akan di-share juga sama komandan Ya. atau akun apa nih Dan? Enggak, nanti langsung telepon aja, nanti kasih nomor telepon saya atau telepon yang di kantor dengan telepon kantor. Piket Reskrim ada. Piket Reskrim ada. Nanti suatu saat jam berapapun nanti dihubungi bisa. Oke. Nanti bisa ditulis di komen, di pin atau dicatetin. Nanti saya angkat di sini ya nomornya. Tulis. Ya. Piket Reskrim. Piket Reskrim, Bapak bisa dicatatkan. Oke, buat teman-teman ya yang menonton live IKS sekali lagi ya, kita akan nge-share sesaat lagi nomor dari Piket Reskrim ya. Adapun tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, silakan dihubungi langsung nomor ini. Insya Allah 24 jam cepat tanggap ya. Oke. Ya. Karena memang Pasti ditanggapi karena ada yang piket piket ya? di situ. Standby. Oh, standby ya. 24 jam. Oke. Silakan ya. Dan sekali lagi ini luar biasa ya, yang nonton kita stabil di angka 600 sampai 700 viewers ya. Sekali lagi untuk Resmob ya, Mas Rejabri dan Om Janadi, kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk membacakan pertanyaan dari netizen. Memang banyak sekali yang tanya, oke? Masih ada? Oh ini dia, nih sini. Oke, saya buka ya. Bener. Bener ya? Ini untuk Piket Reskrim, bisa di capture teman-teman, di capture dulu ya. Oke, nih ya, nih, terus, betul nggak? Mau naik? Capture ya. Oke ya, ini nomor Piket Reskrim buat teman-teman. Sekali lagi yang memang harus dicatat ya untuk warga masyarakat Semarang. Kalau bisa kita catat semuanya memang karena ini adalah tugas dari Resmob sendiri ya Mas ya, untuk menjaga keselamatan yang ada di kota Semarang sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita closing dan nanti juga dari Om Janadi mau memperkenalkan anggota ya. Ya, jadi biar tahu semua ya wajah-wajah dari Resmob Semarang ya. Syarat masuk jadi anggota Resmob bagaimana dan Devri Dwista? Kudu keren ya. Yang jelas syarat jadi anggota Resmob itu harus berani hidup tidak enak. Oke. Harus berani hidup pas-pasan. Beda dengan yang lainnya, artinya harus berani prihatin. Oke. Kan gitu. Berani ninggal keluarga, berani apa ya? Berani segalanya lah, artinya berani prihatin yang jelas. Berani prihatin Iya, ya? berani prihatin yang Apa jelas. ya, Dan tidak boleh mengeluh. Oke. Tidak boleh mengeluh. Meninggalkan Dengan keluarga. situasi apapun tidak boleh mengeluh. Oke, meninggalkan keluarga bentuk jihad ya Dan ya? Nah, itu. Wah, medan perang ya, lawan kejahatan loh. Ini nggak kayak di TV-TV loh, pahlawan yang sebenarnya loh ini ya. Oke, dan pastinya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan IKS TV ya. Dan mungkin terakhir Om Jabri dan Om Janadi, mungkin apa pesan atau himbauan bagi warga masyarakat Kota Semarang sendiri? Jadi titipan dari pimpinan, jaga bagi warga Semarang, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga aturan pemerintah Kota Semarang yang dianjurkan dalam masa pandemi. Mudah-mudahan virus ini segera dapat terlampaui, dapat segera hilang dari Indonesia, yang jelas seperti itu. Oke, Ya. luar biasa. Mas Heri mungkin ada yang mau disampaikan mungkin? Sementara ya itu tadi, tetap kita harus jaga kesehatan di masa pandemi ini, karena kalau kita sakit kita juga nggak bisa melakukan kegiatan Ya, atau apalagi apapun. Resmob ini memang fisiknya harus berkali-kali lipat dari Betul. manusia biasa kayaknya Betul. ya. Karena memang ya wajib prihatin ya. Betul. Wajib prihatin ya. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan IKS TV di episode yang ke-12 ini, dan pemenang giveaway kita untuk hari ini adalah
_A_ang. Yang kedua ada Devri Dwista mendapatkan 2 voucher Nyapi Peleburan. Oke, dan terakhir dari Komandan Janadi akan memperkenalkan para anggotanya. Oke, mungkin bisa standby para anggota. Oke, nanti bisa satu persatu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, ini luar biasa episode kita ya, untuk para pengungkap kejahatan, para pembasmi kejahatan ya, bukan Superman, bukan Batman ya, apalagi Saras 008 ya. Iya. Agasta, standby. Ayo. Woi. Woi. Mobil, Dai. Ya, oke. Bisa, nggak banget sini kan? Nah, duduk sini mungkin. Ngantukin itu, jadi. Oh ya, tadi belakang ya. Oke, dan ini Jangan sini dong, yang jangan akan sini dong. diperkenalkan. Oh, siap. Jadi nggak belum. Wah, rame, jebule. Tadi nggak belum. Airi ya? Her, Ya. her. Waduh. Jadi nggak Memang belum. packagingnya reserse ini memang harus beda dari yang lain ya. Waduh, luar biasa ini. Waduh, dan inilah bisa diperkenalkan dan mungkin. Ya, inilah anggota saya. Tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Ini Mas Heri Gablok karena rumahnya desa Gablok. Ini Destri, ini Happy, ini Heri Jabrik, ini Dedi, ini Agus, ini Dika. Oke, luar biasa ya. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi packagingnya memang harus, ya bukan gimana ya, memang harus prihatin duluan ya. Sekali lagi dari Om Janadi tadi, memang pesannya kalau mau jadi reserse itu harus berani prihatin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Jangan lupa untuk catat nomor yang saya sebutkan, 081 311 049 801 Piket Reskrim sini. Sekali lagi ya, ini bisa di capture ya. Oke, di capture teman-teman. Ini adalah nomor official dari Reskrim. Jadi kalau ada apa-apa, kalian wajib catat ya. Warga masyarakat Kota Semarang yang menyaksikan ini, sekali lagi silahkan dicatat ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode IKS selanjutnya. Dari Mas Heri Jabrik, dari Om Janadi juga pamit ya, dan teman-teman lain matur suwun Om yang sudah hadir di sini ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.